Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Musodik, dosen pendidikan geografi FKIP UHAMKA. Kembali kita di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita merasakan di puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah, penuh sukaria dan kegembiraan. Kan tetapi ketika masuk di bulan penghujan, disinilah kita merasakan yang kita pikirkan, langit mulai gelap dan angin bertiup pelan, awan menggumpal. Disitulah kita rasakan hujan di bulan suci Ramadan ini. Pada masa kecil terbayangkan ketika hujan turun, kita sukaria, kita senang, bahkan orang tua kita mengingatkan kepada kita, jangan main hujan, nanti sakit, gitu. Walaupun diingatkan, kita tetap bermain. Ya. Hujan itu yang kita gambarkan mudah-mudahan itu adalah kegembiraan ketika kita masih kecil. Kan tetapi berbeda ketika hujan akhir-akhir ini membuat kita cemas atau takut, bahkan buru-buru kita melihat aplikasi kita. Di sana kita lihat apakah di aplikasi yang berkaitan dengan informasi cuaca, bahkan ada yang kita lihat WhatsApp grup dari masyarakat, sehingga kecemasan itu muncul. Yang dulu ketika kita melihat hujan itu, kita minum teh sambil menikmati indahnya hujan. Gitu. Kan tetapi akhir-akhir ini banyak dari kita melihat HP ketika hujan, yang dilihat adalah jangan-jangan jalan yang kita akan tempuh akan macet. Sehingga kita berpikir, yang berubah itu hujannya atau perilaku manusianya. Dalam ilmu geografi, sebenarnya fenomena hujan itu sebagai hal yang biasa, yang sunatullah, yang sudah digariskan. Ketika awan sudah membentuk dari gumpalan yang diakibatkan dari penguapan air, maka turunlah hujan. Hujan itu yang kita rasakan sebenarnya sudah puluhan tahun. Fenomena ini, hujan tersebut sudah disampaikan. Hanya saja ketika kita membayangkan, yang salah apakah hujan itu dalam proses geografi kita sebut dengan siklus hidrologi, atau turunnya hujan yang salah sehingga kita berpikir ini sebagai musibah. Wajar ketika kita berbicara tentang hujan, aliran air yang bermasalah ini, hutan yang biasanya menghambat air, menampung air, lalu daun-daun yang memperlambat aliran air. Maka ketika kita rasakan betonisasi yang kita rasakan hari ini, pilihan air ketika ingin masuk ke tanah, apakah air ini akan masuk ke selokan? Tidak bisa. Maka pertanyaannya, dia akan masuk ke selokan atau rumah kita? Tapi biasanya mereka memilih pilihan yang kedua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ilmuwan sudah mengatakan hasil kajian dari mereka, perubahan iklim sudah nampak dan sudah kita rasakan. Yang seperti kita rasakan, hujan yang biasanya pelan dengan intensitas sedang dan tidak disertai oleh badai ataupun petir, akhir-akhir ini kita merasakan bukan hanya suhu, tapi intensitas hujan yang tinggi ini di waktu yang 1 sampai 2 jam.
akhirnya sangat terasa hujan ternyata memberikan efek yang kita khawatirkan, akan terjadi banjir, longsor, dan genangan di seluruh kota. Maka dalam geografi ini kita sebut di ilmu kebencanaan disebut dengan hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini di Indonesia dikategorikan dari sekian bencana 70%-nya ada di hidrometeorologi. Maka yang perlu kita bayangkan ketika para ilmuwan sudah mempublikasikan dan meneliti tentang kajian perubahan iklim ini, ada suatu fenomena yang kita rasakan yang mungkin kita perlu berpikir apakah ini benar-benar fenomena alam atau Allah menegur dan mengingatkan kita sehingga bagaimana kita secara akademisi, secara manusiawi, secara manusia kita berpikir lebih dalam. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, di situ diartikan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Yang disebabkan kerusakan oleh manusia ini, arti dari ayat tersebut, Allah tidak menyalahi hujan, Allah tidak menyalahi air, Allah tidak menyalahi angin, kan tetapi di situ tertulis perbuatan manusia. Maka dari perbuatan manusia ini kita perlu berpikir, Allah menciptakan bumi yang kita di dalamnya, maka disitulah bagaimana amanah yang Allah titipkan kepada kita perlu kita jaga. Dari ayat lain juga menjelaskan bahwa hujan itu rahmat, hujan itu kenikmatan. Ketika hujan itu rahmat dan kenikmatan, maka hujan itu bisa menjadi berkah. Hujan itu bisa menjadi ujian. Bahkan hujan itu bisa menjadi peringatan. Disinilah spiritual kita akan berpikir, sebenarnya Allah memberikan kenikmatan ataupun fenomena alam yang sudah pernah kita rasakan ini, apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita renungkan, sehingga benar-benar hujan menjadi rahmat. Kalau guyonannya, saya mengatakan sebenarnya yang salah itu hujan atau jangan-jangan drainase kita. Coba kita bayangkan di suatu kota kita atau lingkungan kita tidak ada pohon, drainase menyempit, tumpukan sampah, di mana-mana jalan telah menjadi beton atau aspal, maka lalu turunlah hujan. Yang hujan ini yang seharusnya air masuk ataupun meresap ke dalam tanah, kan tetapi dia lari kemana atau dia menyesuaikan tempat di mana dia bisa berlaju. Maka disinilah ketika terjadi genangan, banjir di mana-mana, yang kita sebut dalam geografi ketidakseimbangan ekosistem akan muncul. Banjir yang tadi, yang ketidakseimbangan ekosistem kita yang kita dapatkan, lingkungan kita tidak baik, maka secara perspektif iman kita berpikir apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita harus perbaiki. Dari situlah iman mulai merasakan perlu ada perubahan dari diri kita, lingkungan kita. Mungkin seringkali kita memisahkan agama dan lingkungan, padahal keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Iman bukan hanya sekedar kita beribadah di masjid, tapi konteksnya iman
bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita yang menjaga bumi, menjaga air, menjaga udara, menjaga hutan, karena kesemuanya itu kembali lagi nanti kepada manusia. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebelum kiamat, tahu akan terjadi kiamat, sebelum terjadinya, di tangan kita ada benih tanaman, maka kita akan menanamnya, maka di situ bernilai pahala. Dari hadis tersebut sudah terbayangkan, Islam mengajarkan hal kecil dari proses menanam saja itu memberikan efek yang luar biasa bagi kita yang bernilai pahala. Maka ketika kita berinvestasi, ini ketika kita berbicara tentang investasi, bukan hanya sekedar hanya ekonomi saja, tapi investasi yang bisa dirasakan oleh manusia, bahkan hewan dan tumbuhan, maka ini merupakan bagian terpenting amal jariah yang tidak akan putus. Disinilah bagaimana pengendalian lingkungan yang diselaraskan dengan iman. Pertanyaannya mungkin, apakah bumi kita sedang sakit, rusak? Tetapi pertanyaannya lebih kepada apakah kita sudah menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Jika bumi kita sudah rusak, maka tidak harus kita memperbaiki secara keseluruhan. Yang bisa kita benahi, yang bisa kita coba dari hal kecil, bagaimana kita menanam pohon, membuang sampah dengan baik atau pada tempatnya, lalu menjaga lingkungan kita sebaik mungkin, dan mengajari anak-anak kita dan mengajari anak-anak kita peduli dan cinta terhadap bumi. Karena menjaga bumi ini bukan tugas ilmuwan saja, menjaga bumi bukan tugas pemerintah, tapi tanggung jawab sebagai orang yang beriman. Semoga hujan yang turun di bulan Ramadan ini memberikan keberkahan dan tidak hanya membasahi tanah, kan tetapi menjadi pengingat kepada kita semua bahwasanya bumi ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.